Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Sobat Messenger. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita pagi hari ini beroleh anugerah yang besar, yang baru dari Tuhan untuk menjalani segala aktivitas kita dengan pertolongan Tuhan. Bersama-sama dengan Sobat Messenger dalam Bread of Life, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang menjadi tuntunan dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur. Engkau karuniakan kepada kami hari yang baru, rahmat yang baru, untuk kami melakukan segala hal dalam kehidupan kami sepanjang hari ini, dengan khidmat pertolongan daripada Tuhan. Pimpin langkah hidup kami, agar dapati menjadi pengikut Kristus yang setia. Sebentar kami Sobat Messenger akan belajar kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus berikan pencerahan sehingga firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan sungguh keberadaan Bread of Life ini menjadi berkat bagi setiap kami yang belajar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan jadi perenungan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita akan mempersiapkan Natal. Kita memperingati akan kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia bagi setiap kita manusia yang berdosa. Dan bagian firman Tuhan jadi perenungan kita diambil dari Ibrani pasal yang kelima. Ibrani pasal yang kelima, ayat yang pertama hingga yang ke-10, demikian firman Tuhan. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan, yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang dapat mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini," sebagaimana firman-Nya dalam satu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia, Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Ayat 9 saya ulangi kembali. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Amin. Demikian firman Tuhan yang berbahagia, setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah Yesus anugerah Allah. Yesus anugerah Allah. Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger, dalam tradisi beberapa daerah, beberapa negara, ketika memperingati masa kesengsaraan, penderitaan dan kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, ada beberapa adegan di mana seseorang akan memerankan sebagai Yesus yang mengalami penderitaan, yang mengalami siksaan, yang dipaku di atas kayu salib untuk menebus
dosa-dosa kita manusia. Ada orang-orang yang kemudian mereka memerankan Yesus. Dia akan dipukul, dia akan diludahi, dia akan dihajar. Bahkan ada beberapa negara orang tersebut dipakukan di salib. Satu hari ada seorang pria di negara Republik Dominika. Dia mengambil peran atau menginginkan bahwa dia disalib sama seperti Yesus Kristus. Maka kemudian pria ini menyediakan diri. Dia dipakukan di kayu salib dan kemudian salib itu kemudian ditegakkan secara vertikal. Pria ini menginginkan bahwa apa yang dikerjakannya ini akan membuat orang lain akan merasakan betapa hebatnya penderitaan yang Yesus alami. Tetapi baru beberapa saat dia dipakukan di atas kayu salib, dia tidak tahan. Maka orang-orang kemudian meletakkan salib itu secara horizontal di tanah, supaya orang yang dipakukan itu penderitaannya, rasa sakitnya berkurang. Belum lama dia didirikan dalam posisi dipaku, disalib dengan posisi vertikal. Dan rasa sakit yang luar biasa. Maka kemudian dia dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia merebahkan salib itu untuk mengurangi rasa sakitnya. Bahkan tidak lama kemudian pria ini dibawa ke rumah sakit karena rasa sakit yang luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger, pria ini belum memanggul salib. Pria ini belum mengalami yang namanya siksaan, pukulan, diludahi, ya, atau dipecut, ya, di mana di ujung-ujungnya ada bola bergerigi. Setiap cambukan itu membuat kulitnya dan dagingnya tercabik. Hanya disalib. Tetapi dia pun tidak tahan. Bahkan dalam beberapa adegan-adegan yang kita tahu, masa kesengsaraan dilakukan dengan keterbatasan. Karena kita manusia tidak sanggup untuk menanggung penderitaan Yesus Kristus yang hebat di atas kayu salib. Kita tidak mungkin, tidak mampu untuk menanggungnya. Hanya Yesus, karya penebusan di atas kayu salibnya yang unik, yang mampu dikerjakannya karena rancangan Allah yang sudah disediakan baginya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang kita baca, penulis kitab Ibrani mengajarkan kepada kita bahwa Kristus adalah imam besar. Dia bukan saja mempersembahkan persembahan untuk penghapusan dosa manusia, tetapi Yesus Kristus mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban yang kudus, yang tidak bercacat. Dengan mati di atas kayu salib, menjadi pendamaian, menjadi pengantara antara kita manusia yang berdosa dengan Allah Bapa
yang Maha Kudus. Kalau imam besar dalam perjanjian lama, dia harus menyucikan diri terlebih dahulu sebelum melayani persembahan korban penghapusan dosa. Sehingga korban persembahan itu bukan saja penghapus dosa bagi orang-orang yang lain, tetapi juga bagi dirinya. Tapi tidak demikian dengan Yesus Kristus, Sang Imam Besar yang jadi pengantara kita. Dia mempersembahkan dirinya sendiri dengan mati di atas kayu salib untuk penebusan kita manusia yang berdosa. Tidak ada seorang pun yang layak, tidak ada seorang pun yang sanggup melakukannya kecuali Dia, Yesus, satu-satunya imam besar kita, juru selamat kita. Penulis kitab Ibrani menuliskan demikian kepada kita, bahwa Allah, Yesus Kristus, Dia mengambil rupa seorang manusia dan menggantikan kita untuk menjalani hukuman dosa. Kitab Filipi mengatakan bahwa Yesus meninggalkan surga yang mulia, mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang manusia, seorang hamba, bahkan rela mati di atas kayu salib bagi penebusan kita manusia. Kita digambarkan sebagai manusia yang memberontak kepada Allah, manusia yang durhaka kepada Allah, manusia yang ada seteru, musuh Allah. Tapi karena kasih-Nya yang besar, kita beroleh keselamatan melalui iman kepada Yesus Kristus. Di dalam momen Natal ini, mempersiapkan Natal ini, marilah kita memeriksa kembali ke dalam diri kita masing-masing. Kita adalah manusia berdosa yang tidak sanggup atas usaha sendiri memperoleh keselamatan. Dan oleh karena kasih-Nya, Yesus mengosongkan dirinya, mengambil rupa manusia untuk mempersembahkan dirinya sendiri, mati di atas kayu salib sebagai korban penghapus dosa satu kali untuk selama-lamanya bagi semua orang di sepanjang segala abad yang beriman kepada Tuhan Yesus, beroleh penghapusan dosa dan kehidupan yang kekal. Mari Bapak Ibu Saudara, Sobat Messenger, kita mengajak sahabat kita, mengajak saudara kita dalam momen-momen perayaan Natal dan ibadah Natal yang diadakan di tengah masa pandemi ini. Bahkan kita dapat berbagi melalui link-link di media sosial untuk memberkati banyak orang, untuk boleh melihat Yesus adalah anugerah Allah, pemberian Allah yang sangat besar, yang terbesar bagi kehidupan kita manusia. Karena percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat, Yesus mengerjakan dirinya sebagai imam besar yang mempersembahkan dirinya sendiri di atas kayu salib untuk menghapus dosa bagi yang percaya kepadanya. Jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Hidup kita adalah terbatas. Kita tidak pernah tahu akan batas akhir hidup kita dalam dunia. Dan hari ini kita ditawarkan bahwa Yesus Kristus adalah penghapus dosa, pengantara kita. Manusia yang berdosa dengan Allah yang Maha Kudus. Kematiannya di atas kayu salib menghapus dosa setiap kita yang percaya kepadanya.
kita akan dibenarkan. Dan kita akan punya hidup yang kekal bersama dengan Allah Bapa di surga. Melalui iman kepada Yesus Kristus. Apakah Bapak, Ibu, saudara-saudara yang beribadah pada pagi hari ini, kau sudah mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menyadari kami manusia hidup seturut dengan apa yang kami kehendaki, yang menyukakan hati kami, yang memuaskan hasrat kami. Dan dosa bergelimang dalam hidup kami. Kami disebut seteru Allah yang melanggar perintah dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dan ada hukuman kebinasan kekal bagi kami manusia berdosa. Tapi sungguh Yesus adalah anugerah Allah yang diberikan kepada kami. Yesus datang ke dalam dunia, mengambil rupa seorang manusia, seorang hamba dengan mati di atas kayu salib untuk menghapus dosa kami. Bahkan kebangkitan dan kenaikannya ke surga menjadi satu jaminan bagi kami yang percaya beriman kepada Tuhan Yesus. Kehidupan kekal di surga kelak. Di dalam momen-momen persiapan Natal ini. Sungguh kami boleh diingatkan kembali betapa besar kasih Allah bagi kami. Memberikan yang terbaik, hadiah yang terbaik bagi hidup kami. Dengan memberikan Yesus Kristus sebagai penghapus dosa, sebagai pengantara kami, manusia yang berdosa, dengan Allah yang Maha Kudus, bahkan mengaruniakan keselamatan hidup yang kekal bagi kami. Tolong kami semua untuk hidup selayaknya sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Kami adalah milik Yesus yang sudah menyelamatkan kami. Berkati ya Tuhan untuk setiap kami yang beribadah pada pagi hari ini. Para sobat messenger, kami terus dengan giat memberitakan Injil keselamatan ini, Injil Yesus Kristus ini kepada orang-orang yang ada sekitar kami, anggota keluarga kami, sahabat saudara kami, bahkan melalui link-link ibadah yang dapat kami bagikan. Kami rindu Roh Kudus yang bekerja di dalam setiap orang yang menerima berita Injil Yesus Kristus. Karena itu adalah panggilan kami sebagai murid-murid Kristus. Berkati ya Tuhan. Saya menserahkan untuk segenap anak-anak Tuhan yang mengambil bagian di dalam persiapan bahkan latihan perayaan Natal, ibadah Natal yang akan diselenggarakan. Tuhan berikan kami hikmat, kesehatan, kekuatan di tengah cuaca yang tidak kondusif, di tengah keterbatasan masa pandemi, dan juga tantangan cuaca yang terus akan mengganggu. Tapi kami punya semangat, kerinduan hati bahwa apa yang kami kerjakan, kami lakukan ini. Di dalam perayaan Natal tahun ini, meski terbatas, kami rindu boleh memberitakan Injil Kristus kepada banyak orang. Berkati untuk gereja-gereja Tuhan dalam mengelola, mempersiapkan protokol kesehatan dalam menyambut perayaan Natal ini. Tuhan Yesus berikan pertolongan, kelengkapan, kesempurnaan bersama-sama dengan jemaat. Kami tetap dengan teguh menjalankan protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kau juga berkati ya Tuhan, di tengah cuaca yang tidak kondusif, setiap lembaga-lembaga pemerintahan dari pusat hingga daerah-daerah kami siap untuk merespon segala apa yang terjadi di situasi alam yang tidak menentu ini, sehingga mereka yang menjadi korban
dapat segera kami tolong, kami bantu dengan cepat, dengan tepat, sehingga pemulihan boleh terjadi. Berkati usaha-usaha yang terus dilakukan oleh pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi bencana alam yang mengancam, sehingga masyarakat Indonesia ini, Tuhan Yesus, Engkau akan lindungi, berikan damai sejahtera di dalam hati setiap masyarakat untuk hidup saling tolong-menolong, saling mengasihi, saling memulihkan satu dengan yang lain. Mari angkatan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan penghiburan dari Roh Kudus, senantiasa ada dalam kehidupan kita hari demi hari, untuk terus setia sebagai murid-murid Kristus yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus, yang mendatangkan keselamatan hidup yang kekal dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, di dalam masa-masa persiapan Natal, kita diingatkan kembali bahwa Yesus anugerah Allah yang terbesar dalam kehidupan kita. Kita manusia yang berdosa, tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri, tapi oleh kasih-Nya yang besar, Yesus mengambil rupa seorang manusia, mempersembahkan dirinya dengan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Dan setiap kita yang percaya kepadanya, kita beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua.